Saat ini saya sedang mengalami kegelisahan hati karena posisinya rumah tangga kami retak. Saya berkenalan sama suami itu di tahun 2010, Ustadz. Bisa dibilang dia adalah cinta pertama saya pada saat SMA. Di tahun setelah kami tamat SMA, kami sama-sama berjanji akan kembali lagi ketika kami sudah bekerja untuk berkomitmen. Dan dia menepati di tahun 2020 dia kembali lagi dan mengajak menikah. Tetapi saat itu ibunya melarang karena dibilang belum siap, anaknya belum siap untuk menikah. Saya tunggu, Ustadz, saya tunggu lagi. Janji ibunya untuk menikahi anaknya ketika selesai kuliah, saya bantu dia selesaikan kuliahnya. Di tahun 2022 dia wisuda, saya tagih janji lagi, ternyata masih ditolak. Sampai di tahun 2024 saya putuskan dengan dia, saya ingin buka lembaran yang baru. Tapi dia menjanjikan dia bisa untuk membujuk ibunya agar merestui. Saya pikir restu itu akan berjalan seiring rumah tangga yang akan dijalani nanti, Ustadz. Ternyata di tahun 2024 kami menikah karena ibunya terpaksa untuk merestui. Dia dilarang satu rumah dengan saya, Pak Ustadz. Saya dikembalikan ke rumah orang tua saya. Saya tanya, kenapa kamu tidak pulang? Katanya aku dilarang oleh ibuku. Sehingga di pertengahan Juli saya cari dia. Dia selalu bilang dia akan membujuk ibunya agar merestui. Tapi restu itu hampir 1 tahun pernikahan tidak diberikan, Pak Ustadz. Selama 8 bulan kami menikah, talak dijatuhkan kepada saya 140 kali lewat WA. Betapa sakit hati saya, Pak Ustadz. Lewat WA dia selalu bilang cerai, cerai. Sehingga saya bilang, kenapa saya dinikahi kemarin? Kenapa menikahi saya? Kenapa? Sampai saya cari, Pak Ustadz, dia menghilang di bulan Juli karena tidak kunjung mendapatkan restu dari ibu. Saya datangi rumahnya. Ada ayahnya mengusir saya. Kata ayahnya, tidak perlu kamu cari lagi, karena kami akan mengurus di pengadilan agama dan kantor. Saya pulang, Pak Ustadz. Sendiri saya pulang. Dia dimutasi ke Pagar Alam. Saya tidak tahu. Tidak tahu kabar itu sama sekali dari Palembang. Dengan bodohnya saya cari suami saya ke kantornya. Dibilang, Mbak, suaminya udah gak kerja di sini. Suaminya udah pindah. Saya datang, Pak Ustadz, ke Pagar Alam. Karena tidak ada keluarga, saya datang jalan kaki ke rumah dari penginapan ke kantornya untuk mencari suami saya. Tidak ketemu juga sampai saya putuskan di bulan November di tanggal 22. Saya bilang sama ibu saya, tolong temani saya mencari suami saya. Kalau memang dia tidak ada kejelasan, saya sudah siap surat untuk cerai. Pergi kami berdua, Pak Ustadz, karena ayah saya sudah meninggal. Ketika kami pergi, saya malah mendapati di rumah itu ada seorang wanita yang saya kenal memang sudah menjadi permasalahan kami dari dulu. Dia bersama wanita itu, Pak Ustadz, dan direstui oleh ibunya. Malah saya yang dicaci, malah saya yang dimaki, dan saya yang diusir. Saya mendapatkan KDRT di sana, Pak Ustadz. Saya didorong untuk keluar, saya ditarik. Saya sungguh sampai saat ini saya berpikir, Pak Ustadz, dari jutaan wanita di dunia ini, kenapa harus saya yang mendapat ujian sebesar ini? Bisa dibilang dia adalah, bukan 1 tahun 2 tahun saya mengenal dia.
Tapi karena restu orang tua, berat sekali Pak Ustadz. Berat sekali. Sampai saya berpikir untuk bunuh diri berkali-kali. Ya. Karena selama 15 tahun kami mengenal, ternyata diakhiri karena restu orang tua. Pertanyaan saya, bagaimana Pak Ustadz agar saya mendapatkan ketenangan hati? Karena jujur saya belum sampai di titik ikhlas untuk menerima semua ini. Terima kasih Pak Ustadz. Rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Kalau rumah tangga itu sekolah, berarti tempat apa? Belajar. Belajar di sekolah kalau mau naik kelas harus ikut apa dulu? Ujian. Tolong jawab. Ujian di rumah tangga ada atau tidak? Dikit apa banyak? Banyak aja atau banyak banget? Banyak banget atau luar biasa banyak banget? Kakak, percayalah, tidak mungkin rumah tanggamu diuji kecuali Allah tahu kakak sekuat itu untuk bisa melewatinya. Bagi saya, rumah tangga itu menyatukan dua aku menjadi satu kita. Setelah menikah, gak ada bahasa ini ibuku, itu ibumu. Ini ayahku, itu ayahmu, tidak. Setelah menikah, ini ibu kita, itu ibu kita. Maka yang namanya restu penting. Kenapa? Karena doa dan ridho orang tua itu menentukan. Ridho Allah fi ridhul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua, murka bencinya Allah tergantung murka benci orang tua. Sekarang kondisinya kakak gak diterima sama orang tuanya beliau. Menurut saya, lepaskan yang menyakitimu. Lapangkan hati untuk orang yang mencintaimu. Kakak, ini kan yang paling sakit, nunggunya lama. Betul gak? Berkorbannya panjang. Pas udah nyampe di tujuan, gak lama kemudian harus berpisah. Gitu kan? Kakak, kadang hati harus disakiti agar Allah memahat orang baru untuk hati yang terbaik itu darimu. Jangan pernah merasa, tapi kan pengorbanan aku lama Pak. Ngapain? Menikah dengan orang yang salah lebih sakit daripada menunda pernikahan. Kadang kita boleh bertahan terluka jika yang kita pertahankan masih bisa terbuka. Saya termasuk orang yang selalu bilang mempertahankan rumah tangga itu adalah kemuliaan. Tapi dengan catatan, masih ada kebaikan yang bisa bertumbuh setelah itu. Ingat ya, kita boleh bertahan pada satu hal jika yang kita pertahankan masih ada kebaikan yang bisa bertumbuh. Tapi jika dirasa tidak ada lagi kebaikan untuk bertumbuh, kakak, ayo, ini hati, bukan benda mati. Ini hati bukan tempatmu menari. Ini hati yang perlu diisi dengan kebaikan yang berarti. Setuju? Coba istikharah lagi lebih kuat. Minta sama Allah. Minta ditunjukkan mana yang terbaik. Tapi rasanya kalau dilihat dari story-nya, belajar melepas yang toksik agar Allah siapkan yang asli.